dengan jalur kereta api. Nah, yang sering menjadi masalah itu adalah perlintasan dengan jalan raya. Nah, ini yang menjadi concern bagi ahli lalu lintas ya, khususnya di sini adalah karena kalau urusannya dengan bangunan hikmat yang lain, misalnya dengan sifon ya atau gas atau apa saja itu relatif tidak ketemu dengan manusia. Nah, ini yang sering jadi masalah adalah dengan jalan raya. Nah, bisa dilihat di sini problem-problem yang terjadi ketika kita melintasi perlintasan sebidang ya dengan jalan kereta api. Problem yang banyak terjadi di Indonesia itu adalah tidak terkontrolnya jumlah perlintasan ya. Nah, nanti di akhir slide ini saya akan berikan contoh ilustrasi ya di sebuah lintas. Nah, ada ratusan perlintasan ya, dan tipe-tipe perlintasan yang seperti apa yang berbahaya. Nah, terus kemudian ada kajian terkait dengan strategi untuk meminimalkan perlintasan tersebut dikaitkan dengan trade-off lalu lintasnya. Kita lihat di sini. Nah, ini yang terjadi ya, fakta di lapangan seperti dua mata pisau. Anda ingin nyaman, ya. Kalau nyaman perlintasannya banyak, bisa lewat mana saja, tapi keselamatannya akan berkurang. Nah, ada dua hal yang bertolak belakang. Anda ingin yang mana? Nah, tentunya kalau dari sisi perencana, mestinya pinginnya ya aksesibilitas bagus dan keselamatan bisa diandalkan. Nah, itu suatu hal yang bertolak belakang. Nah, jadi terlepas dari masalah banyaknya perlintasan sebidang yang dengan jalan raya itu, fasilitasnya juga kurang mendukung ya. Beberapa titik itu ya kurang mendukung karena memang itu liar ya. Kalau yang sudah teridentifikasi, terdaftar, biasanya sudah dilengkapi dengan palang pintu. Dengan ada palang pintu pun, nah ada apa namanya sisi yang lain dari keselamatan lalu lintas itu, yaitu sisi kepatuhan ya, behavior dari pengguna jalan. Sudah dikasih palang, masih saja kita jumpai mereka menerobos palang kereta api itu. Jadi itu banyak sekali ya dijumpai. Ini problem yang banyak terjadi ya. Warga menolak rencana penutupan. Padahal di sisi lain mereka tahu sendiri sering sekali terjadi kecelakaan. Paling ditutupnya hitungan bulan gitu ya, habis itu dibuka lagi. Nah, ini yang sangat berbahaya sebetulnya. Nah, bagaimana solusinya? Kita harus lihat dari aspek aksesibilitas kawasan dan juga dari aspek keselamatan. Harus sinergis, kedua-duanya harus dilihat. Dan masyarakat harus paham itu. Karena memang masyarakat kita banyak yang tidak paham. Maunya ya lewat terserah mereka ya. Tidak peduli itu adalah perlintasan berizin ataupun liar. Ya. Nah, ini terkait dengan perambuan yang ada di Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang pedoman teknis perlintasan sebidang antara jalan dengan jalan kereta api. Jadi kita bisa lihat di sini kalau satu kasus dengan satu spur ya, ini spurnya satu ya, biasanya silang gini, spurnya satu. Nah, harusnya mereka melengkapi dengan tidak hanya palang ya. Kalau memang palangnya nggak ada, paling tidak ada rambu. Nah, ini ya contoh rambu perlintasan tanpa pintu pada jalan dua lajur dua arah dengan jalur tunggal kereta api. Paling tidak ada ini. Ya. Kalau bentuk yang seperti ini, ya,
ini harusnya tidak ada pintu kan, tidak ada pintu, harus ada rambu ini. Rambu ini ada marka ini ya, rumble strip ya, kemudian rambu spur persilangan, marka persilangan, dan juga ada rambu stop dan ada peringatan tertulis. Nah, sebenarnya sudah cukup lihat stop ini, cuma perlu ditambah ya. Karena apa? Kalau Anda melihat sebuah rambu yang tulisannya stop seperti ini, kewajibannya adalah siapapun yang lewat di jalan raya itu harus berhenti. Ini aturannya, berhenti, tengok kiri dan tengok kanan. Nah, ini karena masalah safety di sini cukup besar. Sebelumnya juga diberikan rambu-rambu peringatan. Ini pentingnya. Nah, ini rumble stripnya ya, atau pita pengaduh yang perlu disiapkan dengan jarak berapa ini 50 dan tebal garisnya adalah 25 dan ketinggiannya atau ketebalan garis secara vertikalnya adalah 4 cm. Nah, ini diharapkan membuat pengendara aware terhadap apa yang terjadi di depan. Kemudian kalau double, nah spurnya double. Kalau triple ya bisa, Anda bisa lihat gambarnya seperti ini ya. Jadi makna dari rambu-rambu yang ada di jalan raya itu, ini paling tidak harus disiapkan ini minimal ya. Oke, terus kemudian kalau di permennya ini terkait dengan perpotongan dan atau persinggungan antara jalur kereta api dan bangunan lain. Ini yang disebut dengan bangunan lain, misalnya jembatan apa dia dan ketemu dengan sungai ya, dengan sungai itu juga persilangan ya kan. Sungai itu sebuah bentang alam ya, sungai, dan itu akan tercrossing oleh jalan kereta api. Nah, itu akan perlu itu juga disebut dengan persilangan. Bedanya dia silang dengan sungai. Jadi tidak ada orang, kecuali sungai tersebut adalah jalur pelayaran sungai, lain cerita ya. Nah, ini contoh dengan flyover ya. Flyover, jadi kalau flyover harus disiapkan ketinggian dan lebar dari dua bentang pilar ini tadi ya. Jadi pilarnya harus siap untuk dikembangkan paling tidak untuk double track ya. Double track berapa di sini. Biasanya seperti itu. Jalan raya, pengembang jalan raya nanti diminta untuk menyiapkan entah itu 2 atau mungkin bisa lebih kalau flyovernya itu dekat dengan stasiun. Nah, emplasemen biasanya membutuhkan banyak sekali spur ya. Nah, Anda bisa cek biasanya dekat-dekat stasiun itu rel keretanya banyak ya. Nah, ini kalau mau bangun flyover di sekitar emplasemen stasiun biasanya sangat membutuhkan bentang yang cukup panjang. Ya. Nah, ini contoh konstruksi pembuatan persilangan ya. Nah, di sini ada contoh pembangunannya bagaimana kita menjamin supaya lalu lintas jalan ini tidak boleh terputus karena di undang-undang jalan raya nggak mengizinkan jalan raya itu terputus ya. Jadi bagaimana dilakukan pentahapan supaya jalan raya ini tetap jalan sementara jalan kereta api akan dibangun crossingnya. Terus ini yang menarik ya, bentuk crossing. Bentuk crossing ideal itu 90 derajat ya. Nah, bentuk crossing ideal 90 derajat. Dan kenapa kok perlu 90 derajat? Nah, ini terkait visibility ya. Terkait visibility, ya, safety-nya dan juga terkait kekesatan dari permukaan. Jadi banyak kasus khususnya di Indonesia yang crossingnya belum dirancang dengan bagus ya, karena untuk merancang bagus dan membangun dengan bagus itu butuh biaya yang mahal. Jadi kasus-kasus di Indonesia itu untuk crossing yang hampir sejajar seperti ini, itu problemnya adalah slippery ya, atau
licin. Nah, licinnya itu bagi siapa? Umumnya bagi pengendara roda 2. Kalau roda 4 mungkin tidak begitu terasa kalau kecepatan mendekati crossing itu rendah ya. Tapi kalau kendaraan roda 2 pada saat hujan, nah itu sangat terasa. Ya, ini banyak kasus ya. Mungkin Anda sering juga melewati kawasan-kawasan yang memiliki sudut crossing yang sangat kecil. Nah, sudut crossing yang sangat kecil. Ini hanya pembangunan saja. Jadi bagaimana menjamin bahwa jalan rayanya tetap bisa berjalan. Kita lihat di sini dilakukan secara bertahap, satu sisi terlebih dahulu ya. Nah, sementara mobil-mobil yang lain tetap bisa berjalan. Nah, ini sampai satu malam saja di Bogor ya harus bisa jalan ya. Nah, ini contohnya ya ketika sudah finishing. Nah, finishing satu lajur ya. Mungkin malam berikutnya mengerjakan yang sisi sebelah sini. Ini contoh ya. Jadi bagaimana kita membangun tersebut tanpa harus mengganggu jalan rayanya. Terus kemudian apa ini? Bagaimana ruang bebasnya? Oh, ini maksudnya adalah clearance ya. Jadi clearance yang ada di sini ini perlu diperhatikan ketinggiannya maupun lebarnya. Ya. Ini juga akan jadi masalah kalau jalannya miring. Anda bisa bayangkan kalau jalannya semakin miring atau semakin kecil sudut perlintasannya, ruang yang perlu disediakan itu jauh lebih besar nanti ya. Bentang bangunannya, bentang jembatannya itu jauh lebih besar. Jadi kalau Anda nanti desainer, kalau bisa mencari atau membuat trek yang pas bersilangannya itu sudutnya sedekat mungkin dengan 90 derajat ya. Itu relatif akan lebih memurahkan ya konstruksinya, karena kalau semakin miring berarti bentangnya akan semakin panjang yang dibutuhkan, jembatannya bisa lebih mahal lagi. Nah, ini yang saya katakan tadi tentang crossing dengan jalan raya yang sudah bagus ya. Kalau boleh dikatakan ini adalah state of the art level crossing kereta apinya. Jadi sampai sekarang kayak ginilah yang bagus ya. Kalau toh harus at grade ya, biasanya at grade itu harus ada di luar kota. Di banyak negara sudah mentabuhkan level crossing di dalam area perkotaan ya. Jadi kereta apinya disarankan naik atau turun di bawah tanah atau naik elevated, sehingga tidak ada level crossing di dalam kereta. Karena impact dari level crossing itu sangat terasa dari sisi lalu lintas. Makanya kalau di Indonesia instansi pengelola jalan itu pengennya, wah kereta api ini bikin macet ya. Nah, ini pengennya sih kereta apinya disuruh naik ya, atau disuruh turun ke bawah. Nah, sehingga jalan rayanya menjadi lancar ya. Cuma mengangkat kereta api atau menurunkan kereta api ke underground itu biayanya jauh lebih mahal ya. Nah, ini dilema ini yang sekarang sedang dihadapi Indonesia ya. Anda bisa lihat ini kalau nanti saya tunjuk ini apa namanya websitenya, Anda bisa baca-baca terkait dengan metode pembuatan level crossing yang bagus ya. Gini kenapa bagus? Anda bisa lihat di sini menjamin skid karakteristiknya ya, atau kan apa namanya skid resistance ya. Jadi untuk kekasaran permukaannya cukup bagus sehingga kendaraan yang lewat di jalan raya ini hampir tidak merasakan itu adalah sebuah level crossing. Ya. Anda melihat di sini, ini contohnya ya bagus sekali. Kalau kita lihat dibandingkan di kita, jadi masih banyak yang kita sebut non standar ya. Anda lihat permukaannya, ada yang gravel ya, ada yang aspal. Bentuknya ya seperti Anda lihat sendiri. Kemudian ada yang menggunakan beton di sini ya. Beton dikunci dengan baja, dan ini beton saja tanpa kuncian baja.
Ada juga yang pakai besi baja. Ini lihat di sini. Nah, ini ya, kita lihat pakai besi baja. Nah, isunya apa di sini? Di sini isunya adalah kelicinan. Oh, jangankan yang miring atau yang sudutnya kecil. Sudut 90 derajat aja kalau ketemu seperti ini, pas Anda ngerem, licin. Ya. Jadi, apa namanya, bahayanya di sana. Terus kemudian bahaya yang lain itu apa? Ini loh, gradiennya cukup tinggi. Ya. Idealnya ini harus datar, gitu ya. Idealnya mereka bikin sedatar mungkin dengan jalan. Nah, ya. Tapi kalau kita banyak sekali kasus-kasus yang seperti ini, Anda bisa lihat ini jalannya lebih tinggi. Ini problemnya apa? Dikhawatirkan kalau braking system dari kendaraannya tidak bagus, ketika antri dia bisa melunyur ke sana. Demikian pula ini naik ke atas, bisa karena kurang kemampuan nyetir, bisa berhenti mendadak di atas jalan raya karena ini posisinya nanjak. Ya. Karena grogi dan lain sebagainya ya itu bisa menjadikan mesin mati di sana. Terlepas dari faktor elektromagnetik dan lain sebagainya yang banyak beredar di sosial media ya. Nah ini idealnya kita mendapatkan level crossing datar ya, sehingga kendaraan bisa antisipasinya lebih mudah. Terus kemudian jangan sampai ada yang bentuk kayak gini ini ya, bahaya sekali. Ada apalagi yang bergelombang sudah nggak datar ya, bergelombang di dalamnya sehingga kalau orang masuk ke situ bisa terjepit rodanya. Nah, ini bahaya sekali. Kita lihat problem yang terjadi di lapangan. Nah, ini Anda bisa lihat ini. Ini bahayanya apa? Slippery ketika hujan. Nah, ini slippery ketika hujannya. Apalagi diberi marka. Marka ini bahannya sangat licin. Ya. Aspal aja cukup licin kalau miring ya, apalagi dia diberi marka. Ini marka itu sangat licin ya. Anda mungkin bisa merasakan kalau naik motor pas hujan, ketika tidak sengaja menginjak marka, roda Anda akan berasa beda. Ya. Gripnya nggak dapat ya. Kalau ketemu roda karet dengan aspal itu bagus ya nempelnya. Tapi kalau ketemu apa namanya si ini marka itu tidak bagus ya. Nah ini terus kemudian apalagi masalahnya. Nah ini Anda bisa lihat jalan raya yang hampir sejajar dengan rel. Ini jalan rayanya di sini sejajar, terus tiba-tiba crossing. Nah ini balik lagi ke sini. Nah ini contoh ya. Dan ini banyak kejadian yang seperti ini. Banyak sekali. Ya. Nah, saya yakin yang salah jalannya. Kenapa? Karena kereta api sudah ada dari dulu. Ya. Terus kemudian jalan, baru kayak di Surabaya itu yang terkenal miring itu di depannya RSI. Ya kan? Kalau yang depan Wonokromo kan udah nggak masalah. Tapi kalau jalannya miring, akhirnya kelihatan di sana. Kan ada jalan belok yang ke arah Mojokerto itu ya, kereta apinya. Nah itu problem di sana. Itu sering sekali terjadi slippery dan sepeda motor jatuh di sana. Karena apa? Karena model crossingnya adalah miring. Nah ini berita di media massa ya. Anda bisa lihat sendiri. Rel KA miring dan licin, Kapolres Lamongan pasang karet pengaman. Nah ini ya, sampai segitunya. Ini dikasih karet atau bahkan karpet kan. Masalahnya adalah sustainability-nya. Siapa yang mau menungguin fasilitas yang temporary seperti ini? Nggak mungkin ya. Kita bisa masang gitu sementara supaya tidak licin gitu ya. Tapi bagaimana dengan kelanjutannya? Bagaimana dengan kelekatan antara material ini dengan material di bawahnya yang berupa besi atau baja? Siapa yang nungguin ya? Kalau toh ini berfungsi dengan baik misalnya ya, kita nggak tahu evaluasinya seperti apa nggak tahu. Tapi yang jelas entah ini untuk
gerakan supaya diperhatikan dan akan diperbaiki ya sah-sah saja ya. Jadi biar itu loh, kita harus melakukan sesuatu ya, jangan diam saja. Ini salah satu upaya ya, walaupun efektivitasnya kita nggak tahu. Ini contoh di Lamongan tuh ada 2 titik soalnya ya, di Lamongan ada 2 titik yang habis crossing lagi ya, tidak jauh dari tempatnya. Nah, ini PP 72 2009 tentang lalu lintas angkutan kereta api jelas menyebutkan di situ wajib mendahulukan perjalanan kereta, iya betul ya. Lalu wajib mematuhi rambu. Ya. Terus kemudian kalau kecelakaan itu bukan merupakan kecelakaan kereta api, tapi kecelakaan lalu lintas. Ya. Kemudian bahkan mungkin bisa masuk ke kriminal. Ya. Bisa kriminal seperti itu. Ya. Yang melanggar siapa itu kriminal ya maksudnya. Saya pernah mencari data ya terkait dengan kecelakaan lalu lintas kereta api. Susah sekali dapatnya. Ternyata di Direktorat Lalu Lintas nggak ada. Kebetulan waktu itu ya. Terus kemudian di apa namanya KAI juga pas susah dapatnya ya. Kemudian ternyata adanya di reskrim ya, di reserse kriminal ya, di kepolisian. Kemudian ini fungsi dari perlintasan adalah mengamankan perjalanan kereta api. Ya, jadi itu yang penting. Ya. Bukan mengamankan orang yang crossing di sana, kendaraan yang crossing. Ya. Mengamankan. Saya sebutnya apa ya, bukan mengamankan sebetulnya kalimat ini. Meningkatkan keselamatan ya, perjalanan kereta api. Kalau aman itu dari copet ya, dari apa namanya perampok itu yang amannya, secure. Nah ini juga sama ya, intinya di semua produk undang-undang ini semua mengatur bagaimana mengutamakan perjalanan kereta api yang melarang penerobosan palang pintu kereta api baik di UU 22 2009, UU 23 2007, PP 72 2008, kemudian Permenhub nomor 36 tentang perpotongan dan persimpangan jalan kereta api dengan pengguna lain serta peraturan Dirjen Hubdat nomor SK 770. Semuanya mengatur hal itu. Nah ini yang saya sebut tadi di bagian akhir dari slide ini ada contoh ya. Contoh kasus penutupan level crossing. Nah ini saya kebetulan pernah melakukan kajian terkait kemungkinan penutupan dari lintas Bangil sampai Jember ya. Lintas Bangil sampai Jember. Ternyata di situ sampai terdapat banyak sekali titik ya. Titik-titik mungkin Anda yang rumahnya di sekitar sana Tapal Kuda itu tahu ya titik-titiknya ada berapa level crossing yang ada di sana. Cuma Anda nggak tahu mana yang resmi dan mana yang tidak resmi ya. Ini lihat di Jaob Jember saja ya. Jaob 9 Jember ini ada yang resmi. Resmi itu ada 2. Ada yang dijaga, ada yang tidak dijaga. Nah, terus ada juga yang tidak resmi. Oh, ini totalnya berapa kalau dihitung? Nah, jadi ada yang tidak resmi, tidak dijaga, ada yang liar juga. Ada resmi, ada tidak jumlah yang resmi ya, tapi tidak dijaga. Ada yang liar di sini, tidak resmi tadi. Jadi totalnya kira-kira 378 ini hanya di Jember. Ya. Anda bisa hitung itu berapa kilo. Nah, jadi setiap berapa meter itu ada perlintasan. Ya, ini contoh ya. Bisa dilihat di sini. Nah, dipanggil. Nah, ini nomor identifikasinya di sini ya. Ada PJL. Ini singkatan ya, nomenklaturnya perlintasan jalan
Di sini apa namanya, Anda bisa lihat di gardunya nomor PJL-nya ya. Ada semua nomornya. Cek nomornya semuanya ada, nomornya nomornya semua. Itu yang resmi ya. Yang tidak resmi pasti nggak ada. Nah, terus ada juga yang tidak dijaga. Ya, tidak dijaga. Nah, ini banyak sekali ya, yang dikaji ya, terus kemudian visualisasinya seperti ini. Anda bisa lihat di gambar-gambar ini ya. Oke, ini termasuk ini siapa yang jaga di tengah sawah, ini ada perlintasan. Ini nggak ada yang jaga sama sekali ya. Jadi rambunya itu nggak ada juga gitu. Jadi di sini perlu mengidentifikasi mana-mana yang liar, mana-mana yang resmi. Nah, resmi itu mana yang nanti memenuhi persyaratan untuk dijadikan sebagai perlintasan. Ya. Syaratnya apa untuk bisa jadi perlintasan? Terus kemudian aksesibilitas kawasannya kemana? Misalnya ada suatu kawasan yang terpaksa buka itu, ya. Kalau nggak buka itu, dia nggak bisa diakses. Nah, ini perlu sinergis dengan pemerintah daerah ya. Jadi misalnya kalau itu liarnya harus tutup. Nah, tapi jangan sampai ketika itu ditutup, maka aksesibilitas ke suatu kawasan itu mati, nggak ada sama sekali. Nah, itu hal yang perlu dipertimbangkan juga dalam melakukan assessment terhadap kemungkinan penutupan dari perlintasan sebidang. Jadi banyak yang bisa dikaji ya dalam apa namanya, penelitian terkait dengan penutupan lintas sebidang ini. Ini contoh kriteria pemilihan lokasi ya, perlintasan sebidang yang akan dinilai, perlintasan sebidang yang sedang, nah, atau akan dibahas oleh instansi terkait, bukan merupakan perlintasan sebidang yang liar. Jadi kalau yang liar rekomendasinya pasti tutup. Nah, ini simplifikasinya. Kalau enggak, buat lagi ya, liar itu biasanya dia apa namanya, aksesnya sudah ada, ya, tapi dia ingin lebih cepat. Nah, buka baru. Nah, itu sering ya. Biasanya dianjak, kadang-kadang hanya bisa dilewati oleh sepeda motor. Mobil nggak bisa. Itu sering ya, banyak sekali dan itu liar ya. Mau dijadikan perlintasan yang benar pun nggak bisa karena lebarnya terlalu sempit. Bukan merupakan jalan arteri nasional provinsi, karena kalau jalan arteri nasional pasti sudah terregistrasi. Ya, biasanya sering pada tempat-tempat yang jalan kabupaten atau jalan lokal. Nah, di situ ya. Perlintasan sebidang yang mempunyai kemungkinan untuk digabung dengan perlintasan sebidang yang lainnya yang berdekatan. Jadi perlu identifikasi mana-mana yang bisa dijadikan satu. Tentunya melihat aksesibilitas tadi. Ternyata satu kawasan itu punya 5 akses yang melintasi persilangan kereta api. Sebetulnya bisa dikurangi menjadi cuma 2 atau cukup 1. Ya. Nah, itu perlu diidentifikasi mana yang perlu ditutup, mana yang tetap dipertahankan dan dilebarkan mungkinnya untuk mengantisipasi penambahan volume dari penutupan yang 5 tadi menjadi 1 atau menjadi 2. Ini contoh lokasi pelintasan yang dianalisis pada satu segmen ya. Nah, lihat di sini. Nah, ini ilustrasinya. Lokasi pelintasan yang dianalisis. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 secara skematik bentuknya. Nah, ini mana-mana nanti yang bisa digabung ya. Mana-mana yang harus digabung plus ditambah frontage misalnya. Nah, ini harus bisa digabung tapi butuh frontage. Nah, itu peran dari pemerintah daerah untuk membangunkan frontage-nya. Nah, ini contoh di JPL 132. Anda bisa lihat ini bentuknya seperti ini. Mobil papasan nggak bisa. Ya. 132. Ini juga nggak bisa mobil berpapasan. Kemudian, nah ini ya. Kecil-kecil, banyak sekali yang kecil-kecil. Terus
Terus kemudian ini seperti apa? Kayak mall gitu ya, membangun perlintasan sendiri, belum izin. Ya terpaksa ditutup satu, sudah jadi padahal. Nah, ini contoh ya banyak. Itu kalau di Surabaya itu contoh ya. Dia membangun akses khusus baru ya atau perlintasan baru. Kalau Anda ke kawasan Surabaya Barat di Grand Pakuwon ya. Nah, di Grand Pakuwon itu Pakuwon Group itu membangun flyover ya dari raya apa ya jalan apa Manukan ya terusannya Banyu Urip itu melompati jalan rel ya kemudian menuju kawasan pengembangannya dia. Nah itu pemikiran yang strategis sekali ya. Pakuan untung besar di sana. Nah karena apa? Di sana lahan tidur, lahannya apa? Mati karena apa? Sebelah utara terbatasi oleh tol Surabaya Gresik, sebelah barat dibatasi oleh rel yang menuju ke Gresik, sebelah selatan juga dibatasi oleh rel yang menuju ke lintas utara. Nah ini contoh ya, contoh pemikiran strategis sehingga lahan di sana itu mati sebelah barat, sebelah timurnya adalah kawasan Margomulyo, ya. Margomulyo bergudang. Nah, bagaimana dia membeli itu lahan yang besar sekali dengan harga yang murah dan dia cukup investasi sebuah flyover. Nah, tentunya minta izin dulu ke pemerintah kota, minta izin ke Dirjen Kereta Api untuk membangun flyover. Hasilnya apa? Luar biasa. Anda kalau masuk ke Grand Pakuwon ya, dia sangat diuntungkan dengan adanya flyover itu. Dia nilai lahannya menjadi sangat besar ya. Pengembangan bisnisnya bisa lancar di sana. Nah, itu contoh pengembangan flyover atau lintas bidang. Nah, persyaratannya apa? Nah, si pemerintah Surabaya tidak mau itu merupakan akses eksklusif dari kawasan Pakuwon. Itu merupakan akses bagi umum, makanya itu nanti harus tetap connect ke Margomulyo. Jadi tidak eksklusif untuk perumahan Pakuwon. Terus ini di Prumroksi tadi ya, proksi dan seterusnya ini banyak titik-titik ya. Saya menunjukkan itu di pembagiannya ya. Jadi konsep ini jadi kita survei di titik mana yang perlu kita gabung. Tidak lupa selain geometriknya kita juga melihat data lalu lintas ya, data lalu lintas dan data kecelakaan. Nanti kita buktikan bahwa di daerah yang lalu lintasnya segini, tingkat kecelakaannya seperti ini. Gitu ya. Ini survei lalu lintasnya. Nah, dari sini kita tahu, misalnya dia di kawasan JPL, ini namanya JPL ya, JPL dan seterusnya. Ini volume lalu lintas terpadatnya ini, misalnya. Ini yang berarti yang besar nih. Nah, nanti kita bisa simulasikan mana-mana yang bisa digabung. Bisa digabung dari sekian banyak JPL. Ini nanti kita gabung, mana ikut mana yang dipertahankan, diperbaiki. Ya. Diperbaiki, tapi dipertahankan dan diperbaiki tingkat keselamatannya. Yang tidak memenuhi syarat, tutup, dipindahkan ke perlintasan yang sudah direkomendasikan. Nah ini terkait dengan geometri juga terkait dengan miring tidaknya. Anda bisa lihat ini kalau ini 90 derajat aja kita membutuhkan area yang clean di sini ya. Jadi diamond bentuknya ini clean ya. Segini kira-kira. Karena terkait jarak pandang. Di lapangan hampir tidak mungkin mendapatkan ini. Daerah sejarah 100 meter sampai sini 250 meter segitiga ini, segitiga sini dan segitiga sini ya. Clear di sini ya, nggak mungkin di lapangan, susah sekali mendapatkan ini ya. Kalau toh ada itu daerah yang kosong ya. Nah di daerah yang kosong ini nanti perlu diatur. Nah ini tugas pemerintah daerah untuk mengatur pemanfaatan lahan di sekitar persilangan. Misalnya nanti kalau ada yang membangun rumah, nah ini perizinannya tidak bisa keluar karena di sini adalah area untuk keselamatan
perjalanan kereta api seperti itu. Ini contoh pengukurannya, jadi Anda bisa lihat setiap persilangan visibility-nya atau jarak pandangannya seperti apa. Ya. Ini contoh yang harus dipersiapkan padahal di lapangan. Kalau kita ingin memenuhi persyaratan, Anda bisa lihat ini. Jalan rayanya bentuknya seperti ini, crossingnya. Nah, ya. Sementara bangunan-bangunannya seperti ini, ada gudang. Bagaimana kita bisa menyiapkan area yang safety, ya ini yang safety areanya seperti ini, harusnya clean. Yang berbentuk diamond ini harusnya clean, tapi ya itu tadi susah sekali untuk kita perbaiki ya. Selain itu juga dilakukan wawancara terkait dengan persepsi masyarakat ya, karena masyarakat itu kadang-kadang nggak ngerti, terhasut, oh itu nanti jalanmu ditutup, Anda nggak bisa lewat. Nah, kadang-kadang begitu, padahal ditutup, nanti dialihkan lewat gini. Nah itu loh, jadi persebaran hoax itu semakin banyak sekali ya. Ada aktivitas ini yang cari kesempatan itu bisa mengambil isu negatifnya dan memanas-manasi masyarakat. Nah, di sini dijelaskan bahwa Anda tahu bahwa kalau perlintasan ini sering terjadi kecelakaan, buktinya ini loh datanya, ini yang terikut, belum yang nggak lapor, yang hampir dan lain sebagainya ya. Ini sering, makanya ini perlu ditutup supaya kejadiannya tidak berulang. Ini pemahaman-pemahaman ini perlu diberikan kepada masyarakat. Ini contoh pengumpulan persepsi masyarakat. Terus kemudian ketika kita menutup ya, menutup sebuah atau lebih dari persilangan, tentunya ada konsekuensi kan, ya kan? Ada konsekuensi, pasti itu konsekuensi. Konsekuensinya apa? Triplek ya, panjang perjalanan dari kendaraan pasti lebih jauh ya kemungkinannya ya, karena harus muter, dulunya bisa lewat salah satu persilangan yang tidak dijaga, yang liar, tidak resmi ya, itu bisa kapanpun bisa. Nah sekarang ditutup, dia harus menggabung ke persimpangan yang lain atau persilangan yang lain. Nah tentunya effortnya adalah kemungkinan besar dia lebih panjang perjalanan, otomatis biaya yang dikeluarkannya juga lebih besar. Tapi itu harus ditunjukkan bahwa biaya yang lebih besar itu akan tercover atau recovered by ya, itu adalah safety-nya. Jadi safety yang diperoleh itu jauh lebih bagus dibandingkan dengan kalau kita mempertahankan perlintasan yang tidak resmi atau liar tadi. Jadi dilihat di situ pendekatannya nanti, dihitung secara traffic ya, kita bisa hitung bagaimana nanti di sini. Nah ini contoh ya analisis konsepnya ya, saya tidak tunjukkan analisisnya, konsepnya misalnya di lokal lingkungan kan jejer gini ya, nanti ditutup misalnya, silang ditutup ya. Nah ini tinggal satu yang diizinkan. Nah, tinggal satu diizinkan diberi pintu perlintasan ya. Sehingga otomatis traffic yang dulunya dari sini akan ngumpul jadi satu di sini. Nah, problemnya adalah cukup enggak ini. Nah, itu nanti kita analisis ya. Apakah traffic di sini ini cukup ditampung oleh kapasitas jalan yang ada? Kalau tidak cukup, apa yang harus dilakukan? Nah, itu contoh konsep ketika analisis persilangan kecil. Ini existing, ini rencana. Kemudian berikutnya adalah misalnya ini yang lain apa ini? Perlintasan yang digabung sama ini, C existing rencana ya. Lokal lingkungan sama ini kayaknya. Iya ini sama ini. Oke, sama. Ya ini persilangan besar ya. Nah, bisa lihat ini persilangan besar. Persilangan besar dengan persilangan ini kolektor ya. Kolektor, lokal lingkungan digabung. Ini crossing yang lokal lingkungan digabung menjadi satu. Terus mulai dicek nanti trade off-nya dengan menghilangkan perlintasan-perlintasan yang liar dan tidak resmi itu tentunya kita diharapkan mampu mengurangi
accident ya, kecelakaan. Setelah kita tahu kecelakaannya berkurang, tentu kerugian material dan imaterialnya berapa, kita bisa hitung nanti savingnya. Seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, ilustrasinya. Ini contoh skenario yang pada suatu kawasan ya, yang dibuka ini hanya satu misalnya. Ini ditutup, ya. Yang dibuka hanya di sini misalnya ini ya. Nah, jadi dari sekian banyak ini hanya dibuka satu. Kemudian ini juga dari sekian banyak ini yang dibukanya satu, yang di tadi yang lumpuh di sini jadi satu. Dan seterusnya. Segmen ini cukup banyak, jadi dipilih mana yang akan kita buka. Oke, dan seterusnya ini konsekuensi penutupan ya. Oke, jarak tempuh lebih jauh ya. Ini hanya kalau nggak paham lokasinya juga bingung. Jadi saya sebut ini ya. Intinya adalah ada trade off antara jalan baru itu akan lebih jauh ya. Terus kecelakaan dapat diminimalkan atau dihindari ya. Nah, ini contoh perlintasan bentuknya kayak gini. Ini jalan ini perlintasan di sini. Nah, ini masuk sebuah kawasan pemukiman. Ya. Kalau di Surabaya itu yang riskan itu di Benowo ya, kawasan Benowo, Pondok Benowo Indah. Mungkin ada yang rumahnya di sana atau pernah di sana. Nah itu padat sekali di sana, tapi perlintasan sebidang ya. Itu diharapkan connect Benowo dengan yang Pakuwon itu harusnya connect ya. Sehingga orang tidak perlu lewat Benowo lagi. Jadi Benowo itu ditutup saja, semuanya masuk lewat Pakuwon. Jadi kalau pulang berasa Pakuwon ya rumahnya. Nah kayak gini-gini nih ya. Ini nggak ada penjaganya, nggak ada apa-apa, udah lewat ram. Jangankan penjaga rambu aja nggak ada. Jalan juga jalan gravel dan nanjak lagi nih ya. Ini bahaya sekali nih, sangat berbahaya ya. Nggak kelihatan. Ya seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Permisi Pak, saya mau tanya. Ya. Kan tadi kalau Bapak ngomong kalau misalnya yang contohnya tadi ada 3 jalan, ke yang 2 dialokasikan ke yang 1, kalau nggak cukup itu diapain Pak? Diperlebar gitu jalan perlintasannya? Ya, jadi nanti akan kita lihat apakah kapasitas dari jalan itu memang cukup apa tidak. Kalau cukup, ya nggak apa-apa, diteruskan aja tanpa adanya pelebaran. Kalau tidak cukup, ya harus dilakukan koordinasi dengan otoritas jalan, yaitu apakah dia jalan nasional, jalan provinsi, atau jalan kabupaten. Nah, kalau jalan kabupaten ya harus konsultasi dengan kabupaten. Ya opo ini ada masalah gini, harus kita gabung di sini. Tapi kalau kita gabung, ternyata nggak cukup ini. Nah, bagaimana rencana pemerintah kabupaten terkait aksesibilitas kawasan itu? Nah, mestinya mereka akan memiliki rencana, nggak mungkin lah kawasan itu diakses oleh jalan kecil-kecil gitu. Nah, mungkin memang perlu dilebarkan bisa jadi. Seberapa lebar? Nah, itu perlu direncanakan di dalam rencana tata ruangnya nanti. Seperti itu, Mas. Ya, Sangat baik. mungkin untuk Makasih, Pak. dilebarkan. Yeah. Yang penting juga sosialisasi. Nah, itu sosialisasi itu penting. Karena masyarakat nggak ngerti. Kenapa kok ditutup? Enak-enak gini, gitu loh ya. Orang kecelakaan itu nggak akan ketahuan kalau belum terjadi, gitu ya. Mereka merasa aku loh aman-aman saja, gitu ya. Tapi jangan lupa, kalau engineering itu berbicara potensi kecelakaan. Ya kan? Potensi kecelakaan itu berapa? Tidak melihat siapa, tapi berapa yang akan terjadi. Siapa itu bisa siapa saja. Siapa saja itu adalah orang yang lewat di situ. Semua punya probability untuk menjadi korban di sana. Seperti itu. Ya, baik Pak. Ya, ada lagi. Permisi Pak, ingin bertanya untuk ini nanti PPT-nya dibagikan Pak? Loh iya, dibagikan.
bagikan, nanti saya kasih kok. Oh ya, baik Pak. Terima kasih. Nanti kalau saya lupa saya diingatkan, itu gampang. Pak, PPT-nya mana? Oh iya, nanti saya kasih yang saya nanti kasih. Ada lagi? Silakan. Baik, kalau tidak ada kuliah hari ini saya akhiri ya. Selamat sore. Selamat sore Pak. Selamat sore Pak. Terima kasih Pak. Selamat sore Pak, terima kasih. Terima kasih Pak.